Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat reviewer dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan PKM PE kami yang berjudul Percepatan Pembibitan Kelapa Kopior Varietas Genja, Hijau, Coklat, dan Kuning melalui induksi somatik embryogenesis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Abdul Aziz yang bertindak sebagai ketua, Ikromar Rashdah sebagai anggota pertama, dan Siti Mu'alafah sebagai anggota yang kedua. Hal yang akan kami bahas yaitu meliputi proposal kami berkaitan dengan pendahuluan, pustaka, metode, dan anggaran serta waktu yang diperlukan. Baik, untuk bagian pendahuluan yaitu kelapa kopior di Indonesia memiliki potensi ekonomis yang besar, yaitu dengan olahan-olahan dari kelapa kopior seperti es kelapa kopior yang rasanya relatif enak dan disukai oleh masyarakat. Untuk kelapa kopior sendiri adalah sebuah buah kelapa yang mengalami mutasi secara alami, yaitu di bagian endospermanya. Nah, ini menjadi masalah di mana kelapa kopior tidak bisa diperbanyak secara generatif menggunakan biji kelapa. Telah ditemukan sebuah teknik untuk dapat menghasilkan bibit kelapa kopior, yaitu dengan embryo rescue atau penyelamatan embrio, yaitu dengan cara menanam embrio pada suatu media kultur atau disebut dengan kultur jaringan. Namun, kelemahan dari metode ini adalah satu biji kelapa hanya dapat menghasilkan satu bibit kelapa kopior. Nah, di sini kami menawarkan solusi yaitu induksi somatik embryogenesis atau penginduksian sel somatik agar dia membentuk embrio. Diharapkan dapat menghasilkan bibit kelapa kopior dengan jumlah banyak dan waktu yang relatif singkat. Menurut Wahyuni tahun 2000, buah kelapa kopior adalah buah kelapa yang memiliki endosperma yang tidak normal. Buah dengan karakteristik tersebut dihasilkan dari pohon kelapa tertentu yang sebagian besar buahnya normal dan sebagian kecil buahnya tidak normal atau kopior. Pohon jenis ini hanya mempunyai buah kelapa kopior dengan frekuensi antara 1 sampai buah kopior per tandan. Mas Kromo tahun 2005 melaporkan bahwa morfologi dari kelapa kopior dan tidak kopior tidak bisa dibedakan. Kepastian tanaman buah kopior diketahui setelah buahnya dipanen. Menurut Arnold et al. Tahun 2002, embryogenesis somatik adalah serangkaian proses pada struktur mirip embriosigotik yang berkembang dari sel non-sigotik tanpa ada hubungan vaskular dengan jaringan sel induknya. Embryogenesis somatik dapat dilakukan pada tanaman tahunan yaitu mangga, sesuai laporan Leeds tahun 84 dan alpukat oleh Wicaksono tahun 99. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh pemberian hormon, khususnya auksin, asam absisat, dan hormon-hormon lainnya. Untuk metode yaitu waktu, yaitu sejak proposal ini didanai oleh DIPTI, kemudian tempat yaitu di Lab Bioteknologi Program Studi Agroteknologi Universitas Sriwijaya Madura. Alat yaitu alat standar mikropropagasi seperti autoclave, LAF, dan sebagainya. Kemudian bahan meliputi media kultur khususnya Ewens, kemudian buah kelapa kopior varietas genja, coklat, hijau, dan kuning. Tahapannya meliputi persiapan, yaitu meliputi persiapan alat dan bahan serta sterilisasi. Kemudian induksi kalus di mana embrio dari tiga varietas kelapa tadi dikulturkan dan ditumbuhkan kalusnya, kemudian proliferasi atau perbanyakan kalus, kemudian pelakuan induksi embryogenesis dengan penambahan hormon-hormon, kemudian pengamatan morfologi, di mana diamati mana yang membentuk embrio. Nah, kemudian pengumpulan data meliputi pustaka, yaitu dengan sumber-sumber dari jurnal dan sebagainya, observasi ketika penelitian dilakukan, dan analisis data. Adapun biaya yang diperlukan sebesar 10.225.000 meliputi perlengkapan, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lainnya. Waktu kegiatan 4 bulan seperti yang tertera pada tabel. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.